Di sana Pak Budi ini diperbudak untuk mencari kayu bakar. Sebenarnya yang disuruh ini bukan hal-hal yang penting, termasuk hal-hal yang sederhana. Pak Budi ini hanya disuruh untuk cari kayu bakar. Tapi kayu bakarnya bukan dari kayu. Kayu bakar yang dimaksud mereka itu adalah potongan dari tulang belulang manusia. Halo teman-teman, kita lanjut ya ke bagian akhir dari rentetan cerita tentang babi ngepet ini. Sebenarnya kalau untuk ceritanya ya tentang babi ngepet itu semua udah utuh ya, udah selesai di part kemarin. Dan di part ini hanya sebagai tambahan sebenarnya. Cuman kayak nggak afdol gitu kalau nggak diceritakan juga. Karena ini mengenai cerita dari Mas Irfan sama Pak Budi ketika mereka hilang gitu ya. Di cerita terakhir kan kita sampai pada bagian Pak Budi ini sudah kosong, raganya ini udah kosong, hanya tinggal raga, sukmanya belum ketemu, dan Bu Susi udah kembali normal dan sedang berusaha untuk terus memanggil-manggil Pak Budi. Itu di part sebelumnya ya. Nah, setelah waktu itu selesai, setelah Pak Gali ini balik ke kos dan mereka akhirnya istirahat, pagi harinya gitu ya, setelah mereka sarapan dan lain-lain, mereka semua ini kumpul di rumahnya Bu Susi. Mereka ngobrol-ngobrol di situ. Dan Mas Adi ini tanya ke Pak Gali karena ganjal banget ini di hati dan pikirannya Mas Adi gitu. Mas Adi itu tanya ke Pak Gali, sebenarnya kalau yang dia tahu, entah itu dari cerita masyarakat atau dari film-film, dari televisi, dan mitos masyarakat, atau dari manapun gitu ya. Setaunya Mas Adi ini kalau pesugihan babi ngepet itu umumnya dilakukan sepasang suami istri, yang dimana si istri sebagai orang yang menjaga lilin agar tetap nyala, sedangkan si suaminya yang akan berubah jadi babi keliling dan cari uang. Tetapi apa yang terjadi pada Bu Susi dan Pak Budi ini kan sangat berbeda ya. Tidak seperti itu prakteknya. Nah, ini yang ganjal di hati sama pikirannya Mas Adi. Akhirnya dia tanya ke Pak Gali. Dan Pak Gali jawab gitu. Iya. Sebenarnya kalau untuk hal-hal yang seperti ini, perjanjian dengan iblis seperti ini bentuknya macam-macam memang. Dan saya nggak tahu juga ya, kenapa kok ini disebut pesugihan babi ngepet. Dan saya juga nggak benar-benar paham, nggak benar-benar tahu gitu tentang bagaimana proses kekayaan itu datang, uang-uang itu datang. Nah, kalau dilihat dari rumahnya Bu Susi ini kan segalanya ada. Barang-barang juga mewah, rumahnya besar, bahkan bisa bangun kos-kosan.
Ini saya kurang tahu bagaimana kekayaan itu bisa datang. Tapi memang banyak bentuknya. Dan juga kasusnya Pak Budi sama Bu Susi ini tergolong unik. Karena umumnya kalau orang-orang yang punya perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti mereka gitu ya, itu masih memiliki kesadaran, tidak sepenuhnya diambil. Baru ketika masa perjanjian itu atau masa pertumbalan datang, saat itu baru diambil. Dan itu pun diambilnya langsung meninggal si calon tumbal ini, si tumbal ini. Tapi yang terjadi dengan Pak Budi dan Bu Susi ini benar-benar lain, karena tubuhnya itu dibiarkan tetap ada, hanya sukmanya yang diambil, dan raganya ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menarik tumbal-tumbal baru. Sebenarnya saya juga baru sekali ini menemui yang macam ini. Dan saya juga benar-benar nggak paham sepenuhnya sebenarnya dengan apa yang terjadi di sini, dan asal muasal dari penyebutan babi ngepet kepada Pak Budi sama Bu Susi. Mungkin karena makhluk yang mempunyai perjanjian ini, wujud yang ditunjukkan itu babi mungkin ya, sehingga disebutnya babi ngepet. Dan untuk Pak Budi dan Bu Susi yang mereka ini melakukan hubungan sedarah antara kakak dan adik, ini sebenarnya juga bukan mereka, karena raganya aja yang dipakai sama makhluk-makhluk itu. Sedangkan sukmanya bukan Bu Susi atau Pak Budi sendiri. Jadi mereka juga nggak tahu apa-apa. Ketika sadar, mereka nggak akan pernah ingat kalau mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita nggak usah bahas tentang hal itu. Kita nggak perlu tanyakan ke Pak Adi maupun Bu Susi tentang hal itu, karena memang mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya seperti robot gitu aja, yang raganya dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk ini. Gitu jadi penjelasan dari Pak Galih ke Mas Adi gitu ya. Dah akhirnya hari itu selesai. Dirasa kondisi mulai udah baik-baik saja. Akhirnya mereka semua bubar, pulang ke tempat masing-masing gitu ya. Nah, keesokan harinya untuk beberapa waktu kan memang anak-anak yang kos di rumah Bu Susi ini kan rutin gitu ya, secara bergantian kirim makanan untuk Pak Budi dan Bu Susi. Nah, pagi itu Mas Wawan lagi ngirim sarapan ke rumah Bu Susi. Nggak berapa lama gitu dia balik ke kos itu sambil lari-lari. Dia cerita ke Mas Adi kalau Pak Budi saat ini udah sadar gitu, dan ke yang lain gitu ya, seluruh penghuni kos dikasih tahu kalau Pak Budi ini udah bangun, udah sadar. Akhirnya mereka semua yang ada di kos itu bergerak ke rumah Bu Susi untuk melihat kondisi Pak Budi. Dah mereka di depan mereka masuk semua ke rumah Bu Susi.
Nah, Pak Budinya sendiri ini kayak kelihatan bingung waktu pertama kali sadar itu ya. Tanya ke Bu Susi, "Loh, ini kenapa? Ini ada apa sebenarnya, Sus?" "Iya, Mas, alhamdulillah. Mas Budi udah pulang, balik ke rumah." "Beneran, aku udah pulang ini." "Iya, Mas, Mas Adi ini udah pulang sekarang, udah di rumah gitu." "Syukur deh kalau gitu. Aku bener-bener nggak tahu apa masih bisa pulang lagi gitu." "Iya, Mas," gitu. "Terus kalian ini siapa?" Tanya ke anak-anak semua gitu ya. Akhirnya mereka satu persatu mulai menjelaskan runut ceritanya, apa yang selama ini terjadi itu dijelaskan ke Pak Budi lagi gitu. Karena Pak Budi benar-benar nggak ingat ya, benar-benar nggak tahu dengan apa yang selama ini udah terjadi gitu. Dan akhirnya Pak Budi ini mulai bercerita tentang apa yang selama ini dia alami selama bertahun-tahun. Karena saking lamanya ya, beliau ini sampai nggak tahu kapan mulainya itu terjadi yang dia alami. Yang dia ingat, yang beliau ingat, itu beliau ada di sebuah tempat yang hening, sunyi, terus benar-benar asing, nggak ada satupun yang beliau tahu tentang tempat itu gitu. Terus ada beberapa gitu sosok datang yang beliau ini benar-benar nggak kenal, bahkan membuat beliau ini takut gitu ya, karena wujudnya ini manusia, badannya manusia, tapi kepalanya ini kepala babi. Dan Pak Budi ini benar-benar apa ya, nggak bisa nalar gitu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sana Pak Budi dijadikan budak sama makhluk-makhluk ini, dipaksa, dihajar kayak gitu. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan Pak Budi ini sampai nggak inget ya hari, tanggal, jam, tahun, itu benar-benar sudah nggak ingat. Jangankan hal-hal yang semacam itu, karena kejadiannya sudah berlangsung terlalu lama, Pak Budi ini sampai lupa dengan namanya gitu ya. Karena nggak ada yang pernah manggil namanya. Di sana Pak Budi ini diperbudak untuk mencari kayu bakar. Sebenarnya yang disuruh ini bukan hal-hal yang penting, termasuk hal-hal yang sederhana. Pak Budi ini hanya disuruh untuk cari kayu bakar. Tapi kayu bakarnya bukan dari kayu. Kayu bakar yang dimaksud mereka itu adalah potongan dari tulang belulang manusia. Dan ketika Pak Budi ini nggak bisa dapet gitu ya, nggak bisa menemukan tulang belulang ini, beliau akan disiksa dan dihajar sama makhluk-makhluk itu. Dan itu berlangsung berulang-ulang gitu, berulang kali. Sampai suatu ketika Pak Budi ini dengar suara yang di pikirannya itu familiar. Ada suara yang memanggil-manggil namanya, nama yang entah udah berapa lama nggak pernah dia dengar lagi. Dan itu adalah namanya, "Mas Budi, Mas Budi, sini Mas, pulang Mas. Ini aku adikmu, Susi. Jangan tinggalin aku Mas." Akhirnya karena merasa familiar gitu ya, Pak Budi ini mulai mencari sumber suara itu.
Dan ketika beliau ini sedang mencari, dia nemu tuh asal suaranya, dan itu adalah sosoknya Bu Susi. Dan di belakang Bu Susi ini ada laki-laki gitu ya, laki-laki parubaya yang Pak Budi ini nggak kenal sama sekali. Sosok itu bilang, "Pak Budi, sini mas, ikutin kata adikmu. Kamu mesti pulang sekarang ya, harus cepat," gitu katanya. Akhirnya Pak Budi ini mulai lihat-lihat kondisi di sekitar, apakah ada kesempatan untuk menyelinap gitu. Dan kesempatan itu pun datang. Beliau menyelinap mendatangi kedua orang itu gitu. Terus sama Bu Susi tangannya ditarik gini ya, diajak pulang. Dan dalam sekejap itu gelap gitu, kalau kata Pak Budi, gelap. Dan begitu beliau buka mata, beliau bangun, itu udah ada di rumah dan ada Bu Susi di depannya. Nah itu tadi ya cerita dari Pak Budi tentang apa yang dialami selama ini ketika nggak berada di tubuhnya. Kan mereka kumpul semua di situ gitu ya. Ada anak-anak kos, ada Bu Susi yang mengerubuti Pak Budi. Terus Mas Adi ini juga jelasin ke Pak Budi, "Iya Pak, ini ada teman kita juga yang mengalami kejadian yang mungkin sama dengan apa yang dialami Pak Budi. Ini si Irfan sempat hilang juga. Dan kami semua ini awalnya nggak tahu dia ada di mana. Untung ada Pak Galih dan Pak Burhan yang membantu kita, dan akhirnya Irfan ini bisa ditemukan." Terus dari situ si Mas Irfan ini mulai cerita juga, buka cerita gitu ya tentang apa yang dialami dia waktu hilang itu, atau dalam kurun periode beberapa waktu terakhir gitu ya, selama dia ditargetkan sebagai tumbal babi ngepet. Jadi yang dialami Mas Irfan itu nggak jauh beda sebenarnya dengan apa yang diceritakan Pak Budi. Namun Mas Irfan ini ingatnya, yang diingat itu dia kayak masuk ke sebuah gua gitu, gua gede. Terus di dalamnya itu kayak ada pemukiman besar juga, dan rumah-rumah di situ itu kayak dari kayu semua gitu. Bangunannya itu dari kayu dan dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Dan seakan-akan wanita-wanita cantik ini menyambut kedatangan Mas Irfan waktu itu. Karena godaan seperti itu, Mas Irfan ini sempat tertarik gitu ya untuk mengikuti mereka. Namun tiba-tiba ada suara yang awalnya dia ini nggak ngeh gitu ya, suara siapa itu manggil-manggil dia gitu. "Irfan, Irfan, sini sini sini, jangan ke sana, jangan ikuti mereka. Itu bukan manusia, kamu dibohongi." Kayak gitu. Dan ketika dilihat itu ternyata suaranya Pak Gali yang manggil-manggil dia. Karena dia mulai sadar gitu ya, mulai ngeh, akhirnya dia mundur perlahan gitu. Perlahan-perlahan mundur dan menuju Pak Budi. Akhirnya dia sadar waktu itu. Nggak hilang ya. Nggak tahu gimana ceritanya kalau seandainya Mas Irfan ini ngikutin wanita-wanita itu. Dan Mas Irfan juga cerita lagi, sebenarnya akhir-akhir ini tuh dia punya masalah finansial. Dia punya masalah keuangan, benar-benar kehabisan keuangan dan butuh uang. Namun dia
berani gitu cerita ke teman-temannya atau pinjam ke teman-temannya, karena dia udah punya hutang ke mereka, anak-anak di kos ini, termasuk ke Mas Adi sama Mas Wawan. Masa iya dia hutang belum bayar mau hutang lagi? Karena bingung harus cerita ke siapa, Mas Irfan ini memutuskan untuk curhat ke Pak Budi. Ini kejadian sebelumnya ya teman-teman. Ini baru dibuka sama Mas Irfan. Mas Irfan curhat ke Pak Budi kalau ada masalah begini-begini tentang finansialnya. Akhirnya Pak Budi ini menawarkan, ya udah Mas, ini pakai aja uang saya dulu. Dan uang yang ditawarkan Pak Budi ini 2 kali lipat yang dibutuhkan Mas Irfan gitu. Akhirnya dengan senang hati tuh diterima sama Mas Irfan, tanpa mikir yang aneh-aneh ya. Karena semua anak kos yang ada di situ kan taunya Pak Budi ini benar-benar orang yang baik dan ramah. Nah, setelah menerima uang dari Pak Budi itu, mulai datang kejadian-kejadian aneh yang dialami sama Mas Irfan. Termasuk waktu dia ini tidur awalnya, terus terbangun, dia sadar gitu ya. Cuman tangannya ini bergerak sendiri, membungkus seluruh tubuhnya dengan kain putih, tanpa dia bisa mengontrol tangannya. Sama sekali nggak bisa dikontrol, itu benar-benar bergerak dengan otomatis gitu. Mas Irfan ini juga heran ya, sekaligus takut loh. Ini apa yang terjadi dengan tubuhku? Kok ini tangan gerak sendiri? Itu yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dan mungkin itu kejadian waktu Mas Adi mau nyuruh Mas Irfan sarapan ya. Nah, itu di part berapa ya? Part 2 kalau nggak salah ya. Dan waktu masuk ke kamarnya Mas Irfan, ternyata Mas Irfan posisinya lagi duduk, udah dibungkus kain putih mirip poci gitu ya. Itu mungkin kejadian waktu itu gitu. Dah kayaknya segitu teman-teman ya. Itu cerita tambahan aja untuk melengkapi cerita utuh dari rentetan babi ngepet ini. Balik lagi ya teman-teman. Perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti mereka ini benar-benar nggak sederhana. Meskipun apa ya istilahnya, perjanjiannya misalnya selesai sampai di sini gitu ya. Tapi namanya makhluk seperti mereka udah kodratnya itu menyesatkan, menipu manusia, itu akan terus berlanjut lagi. Misalnya tentang pertumbalan yang dialami oleh keluarganya Pak Budi dan Bu Susi ya. Kan yang melakukan itu bukan Pak Budi dan Bu Susi, tapi orang tua mereka. Ketika ibu mereka ini mau diambil terakhir kan udah bilang, jangan diambil anakku, udah berhenti di sini. Saya yang melakukan perjanjian ini, anak-anak saya nggak tahu apa-apa. Dan si makhluk itu pun menjanjikan gitu kan ya, baik. Bilangnya kan gitu. Namun pada kenyataannya nggak berhenti di situ, masih terus berlanjut sampai ke Pak Budi sama Bu Susi. Yang akhirnya Pak Budi diambil itu kan ya sama Bu Susi. Dan Pak Gali waktu itu kan juga bingung ya, karena benar-benar nggak melihat Pak Budi sama sekali di gua itu. Yang ditemui hanya Mas Irfan sama Bu Susi. Dan bahkan ketemu orang-orang lain yang nggak beliau kenal, yang nggak ada hubungannya dengan cerita ini gitu. Namun
pastinya juga korban dari makhluk-makhluk itu gitu. Untuk Pak Budi sendiri ini benar-benar Pak Gali itu nggak bisa ngelihat, ngerasa pun itu nggak bisa waktu itu. Dan Pak Gali akhirnya pasrah gitu kan. Semoga ada keajaiban dari Tuhan, Pak Budi bisa kembali. Dan alhamdulillah gitu ya, Pak Budi ini bisa kembali akhirnya dan hidup normal. Semoga hidup normal ke depannya. Jangan pernah percaya teman-teman dengan omongan makhluk-makhluk seperti mereka gitu ya, atau makhluk-makhluk kiriman atau sejenis jin dan yang lainnya, karena memang kodrat mereka untuk menyesatkan kita, menyesatkan manusia. Ketika kita mendapat informasi dari mereka, jangan ditelan mentah-mentah, harus diolah terlebih dahulu. Ini benar atau enggak, ini salah atau enggak. Kalau ditelan mentah-mentah, akhirnya pasti sesat. Gitu ya teman-teman. Cukup segini ceritanya. Ini hanya cerita tambahan. Terima kasih buat semuanya yang udah ngikutin rentetan cerita ini sampai 7 part gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat para subscriber semuanya. Terima kasih buat yang udah kasih like, kasih komen, dan udah share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita harapkan segera mendekat dan menjadi kenyataan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.